Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Tarigan, NPM 2015 100122, kelas reguler 1, klaster 2, 3D, pada mata kuliah metode penelitian akuntansi. Nah, pada siang hari ini saya ingin menerangkan hasil UTS saya di dalam berbentuk PPT. Baiklah, langsung saja kita mulai. Teori dan penelitian. Teori adalah sekumpulan ide, pengetahuan tentang suatu hal dan konsep-konsep yang terorganisir dan saling terkait satu dengan yang lainnya, yang membentuk pengetahuan bagaimana sebuah fenomena terjadi. Dalam dunia akademi, sering ditemui istilah teori, konsep, dan asumsi. Jika teori merupakan skenario terjadi sebuah fenomena, maka konsep merupakan benda-benda yang terlibat dalam skenario tersebut. Sedangkan asumsi merupakan sebuah kondisi yang harus terpenuhi untuk berlakunya sebuah teori. Asumsi juga dianggap sebagai titik awal dalam merumuskan sebuah teori. Beberapa pendekatan dalam memahami bagaimana suatu teori berkembang. Yang pertama, induktivisme. Induktivisme atau inductive reasoning memiliki pernyataan yang diperoleh dari hasil pengamatan, yaitu keterangan observasinya. Contohnya, satu sebatang tongkat yang sebagiannya tercelup dalam air nampak bengkoknya, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, falsifikasi. Falsifikasi adalah modifikasi pada sesuatu yang sudah ada demi keuntungan atau mencapai suatu tujuan penelitian. Falsifikasi dapat terjadi dalam hal data, gambar, dan referensi yang digunakan dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Yang ketiga yaitu Anarkisme adalah filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur dirinya sendiri. Jadi dalam lembaga itu mereka hanya mengatur diri sendiri tanpa adanya pimpinan atau atasan yang mengatur mereka. Tapi beberapa penulis telah mendefinisikan sebagai lembaga yang lebih spesifik berdasarkan asosiasi beban non-hierarkis. Yang keempat, paradigma Kuhn, atau bisa disebut teori paradigma Thomas S. Kuhn. Dalam pemikirannya, paradigma Kuhn menjelaskan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandangan, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu waktu tertentu. Yang keempat, yang terakhir, Fritz Programmer. Penelitian adalah usaha manusia yang dilakukan untuk mencari jawaban atas suatu keingintahuan. Penelitian juga merupakan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh setiap orang, baik disadari maupun tidak disadari. Karena setiap waktu kita selalu menemukan hal-hal baru dan senantiasa mencari penjelasan atau jawabannya tentang penyebabnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi serta akibat-akibat yang ditimbulkan penelitian dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu penelitian ilmiah dan penelitian non-ilmiah.
Penelitian dikatakan ilmiah jika memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, purposive, memiliki tujuan yang jelas dan spesifik tentang apa yang hendak dicapai dari penelitian tersebut. Yang kedua, sistematik, apabila langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan penelitian, struktur tersebut harus dengan baik. Yang ketiga, logik. Setiap langkah yang diambil dapat diselesaikan sehingga dapat diterima secara nalar apa alasan-alasan dalam memilih tindakan tersebut. Yang keempat, rigor, memiliki kerangka teoritis dan desain studi yang mengutamakan kehati-hatian, kesungguhan, komitmen yang tinggi dalam menjalankan setiap langkah yang diperlukan. Yang kelima, replicability, apabila penelitian tersebut diulang dengan langkah-langkah yang sama, maka temuan yang diperoleh juga akan serupa. Nah, tujuan penelitian. Yang pertama, penelitian eksplorasi. Penelitian tipe eksplorasi bertujuan memperdalam pengetahuan dan mencari ide-ide baru mengenai suatu gejala tertentu, menggambarkan fenomena sosial, dan menjelaskan bagaimana terjadinya suatu fenomena sosial untuk merumuskan masalah secara terperinci atau mengembangkan hipotesis, bukan menguji hipotesis. Yang kedua, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif itu dia lebih penelitian menggambarkan ke data yang digunakan dalam suatu penelitian. Nah, dalam menguji data ini, penelitian mencoba untuk mengetahui gambaran atau kondisi responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Yang ketiga, penelitian eksplantor. Penelitian eksplantor, penelitian yang akan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis penelitian. Yang terakhir, penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental menguji suatu set tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis suatu pengenalan hubungan sebab akibat antara gejala. Nah, dari dimensi manfaat, penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu basic research dan penelitian terapan. Apakah itu basic research? Basic research adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori-teori baru. Nah, untuk penelitian terapan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks. Penelitian ini berorientasi produk ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium atau lapangan atau lingkungan yang sudah relevan. Nah, dari dimensi sumber data tadi itu dimensi sumber manfaat. Sekarang kita beralih ke dimensi sumber data. Nah, dari dimensi sumber data, penelitian dapat dibedakan menjadi dua juga, yaitu field research and library research. Apakah itu field research? Field research yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa penelitian berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena terjadi. Dari riset ini, seseorang atau berbagai jenis orang untuk meneliti datang langsung untuk meneliti fenomena apakah yang terjadi di lapangan atau di tempat yang sudah ditetapkan. Nah, library research
Library research adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Lanjut. Dari dimensi sekarang dimensi waktu. Penelitian dapat dibedakan menjadi 2 kelompok utama, yaitu cross-sectional study and longitudinal study. Apakah penelitian cross-sectional? Seksional adalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek dengan cara pendekatan observasional atau mengumpulkan data. Nah, untuk longitudinal study, AIP satu macam penelitian sosial yang membandingkan perubahan subjek penelitian sesudah periode waktu tertentu. Penelitian macam ini sengaja digunakan untuk penelitian yang jangka panjang karena memakan waktu yang sangat lama. Etika dalam penelitian. Kepentingan dalam penelitian, pertama, kepentingan pengembangan sains. Yang pertama, yang kedua, kepentingan pribadi peneliti. Yang ketiga, hak-hak dari partisipan yang diteliti. Keempat, kepentingan masyarakat. Yang kelima, etika dan hukum formal. Hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti ialah yang pertama, plagiarisme. Kedua, kejujuran. Jadi kita sebagai peneliti itu harus jujur, terutama pada data-data atau fenomena-fenomena yang akan kita teliti. Akses ke objek penelitian. Keempat, perlindungan terhadap identitas pribadi dan pelaku objek penelitian. 5. Pelecehan terhadap pelaku objek penelitian. Keenam, informasi yang dimiliki pelaku objek penelitian. Dan yang terakhir, independensi penelitian. Berbagai pendekatan dalam penelitian ilmiah. Pendekatan positivisme. Positivisme adalah pendekatan yang menekankan pada kombinasi antara logika deduktif dan penggunaan alat-alat kuantitatif dalam menginterpretasikan suatu fenomena secara objektif. Pendekatan alternatif. Pendekatan alternatif mempercayai bahwa penelitian terhadap fenomena sosial tidak dapat mengadopsi begitu saja pendekatan pada penelitian ilmu pasti. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemahaman yang bersifat kualitatif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan interpretif. Pendekatan interpretif atau Newman 2003 beranggapan bahwa pemahaman atas suatu fenomena sosial dapat diperoleh dengan mempelajari suatu teks secara mendetail, di mana teks di sini dapat diartikan sebagai suatu pembicaraan, tulisan, ataupun gambar. Pendekatan kritikal. Pendekatan kritikal pendapat Newman 2003. Pendekatan kritikal lebih bertujuan untuk memperjuangkan suatu ide dari penelitian untuk membawa perubahan substansial pada masyarakat. Terima kasih. Oke, mungkin
Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian dalam presentasi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada ibu dosen dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.